Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun. Al-ayastaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rizki, anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua, yang tiada terbilang, tiada terhitung jumlahnya. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi kita sebagai konsekuensi logis selaku hamba Allah, yaitu bersyukur kepadanya. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka pasti akan ditambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang mengingkari, yaitu kufur atau tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri kami dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal takwa ini, insyaallah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara upaya kita untuk meraih predikat takwa adalah, dan ini menjadi tujuan bagi kita dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Maka dalam Al-Quran disampaikan bahwa beruntunglah, berbahagialah, sukseslah bagi orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, dalam surat yang ke-23 surat Al-Mu'minun ayat 1, yang nanti di bawahnya diberi penjelasan, keterangan bagaimana orang-orang yang beriman itu. Maka dari itu izinkan pada kesempatan ini secara cepat saya menyampaikan tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Yang pertama cirinya adalah orang yang beriman. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang sukses. Dan ini tentunya menjadi impian bagi kita, menjadi dambaan bagi setiap orang yang beriman, yaitu memperoleh kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Sebagaimana doa kita yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di antara orang yang sukses tandanya yang pertama itu adalah orang yang beriman. Maka kalau tidak memiliki iman, ya sudah, dia tidak ada harapan untuk bisa meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang sukses, ya sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun juga dicantumkan, adalah orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya, orang yang bisa menikmati sholatnya, orang yang sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar,
innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi kita berupaya untuk berusaha dan terus berusaha agar sholat kita ini adalah sholat yang khusyuk, yaitu sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang sukses adalah orang yang menunaikan zakat. Bagi orang yang sudah mencapai batas nisab maupun haul, yaitu batas minimal dari zakat, maka dia harus menunaikan zakat, dan ini menjadi salah satu rukun Islam. Maka bagi jamaah sekalian yang sudah serasa memenuhi batas minimal baik yang tahunan maupun yang batas jumlahnya, maka ini menjadi kewajiban bagi kita untuk menunaikan zakat. Jadi kalau kita belum menunaikan zakat, berarti kita terhalang untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, orang yang sukses, orang yang bahagia dunia dan akhirat adalah orang yang bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya dari yang bukan haknya. Maka banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita untuk menyalurkan hawa nafsu sesuai dengan yang dituntunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya yang sangat terkenal kita sudah faham, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Ini tanda yang keempat jamaah sekalian. Kemudian yang kelima, kita hendaknya bisa mampu mengemban, menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah adalah merupakan titipan, baik itu titipan secara vertikal, yaitu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun titipan dari sesama manusia. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka kita akan semakin terjauh dari kesuksesan itu. Maka berusahalah baik kita untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, dan sebagai kebalikannya adalah khianat, yaitu tidak bisa dipercaya atau berlaku khianat. Maka ini menjadi tanda yang keenam sebagai kelanjutan dari tanda yang kelima tadi, yaitu bisa menepati janjinya. Karena janji itu adalah hutang, maka hutang harus dibayar. Maka diupayakan jangan terlalu sering berjanji sekiranya kita tidak bisa menepati. Kalau kita berjanji, maka kita diawali dengan insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, mudah-mudahan Allah memberi waktu kepada kita. Maka dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91 disampaikan bahwa, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu, yaitu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, tanda orang yang sukses dunia akhirat adalah orang yang sholatnya terjaga. Jadi tidak hanya khusyuk saja, tapi sholatnya adalah bersifat istiqomah, terus menerus, berlangsung mudawamah, sehingga sholatnya itu tidak kadang-kadang, tapi sholat yang terus menerus. Dan sebenarnya ini menjadi salah satu tanda bagi keikhlasan seseorang, yaitu dia istiqomah menjalankan kewajiban yang paling pokok, yaitu sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunat yang lain sebagai penyempurna dari sholat yang 5 waktu itu sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya orang yang sukses adalah orang yang mampu mengendalikan perkataan dan perbuatan. Betapa banyak sekarang orang mengumbar perkataan, dan betapa banyak orang yang mengumbar perbuatan.
kemaksiatan, perbuatan dosa, bahkan bangga dengan perbuatan dosa. Nah, ini kita berusaha untuk mencegahnya. Termasuk sekarang kita dalam etika media sosial adalah kita menulis yang baik. Apabila tidak bisa menulis yang baik, maka lebih baik kita diam. Seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa baik maka lebih baik diam. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya ini sebagai bahan renungan bagi kita, yaitu orang yang sukses dunia akhirat melewatkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi hari demi hari, waktu demi waktu kita isi dengan perbuatan yang baik, dengan amal soleh yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Sekiranya kita tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Perbanyaklah kita memberikan kemanfaatan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ngobrol yang tidak berguna, yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ada substansinya, kemudian melamun dan lain sebagainya. Tapi kita senantiasa berusaha untuk tidak pernah melewatkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10 adalah orang-orang yang mengamalkan sesuatu berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Jadi orang-orang yang berilmu, dia beramal akan lebih berkualitas daripada orang yang beramal tapi tidak dengan ilmu. Maka inilah pentingnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Bagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Kemudian yang ke-11 jemaah sekalian, orang yang sukses adalah orang yang ikhlas dalam segala hal. Ikhlas memang gampang diucapkan, tapi juga gampang dilakukan, tergantung niat kita. Ikhlas harus dilatih sedini mungkin. Maka keikhlasan ini menjadi salah satu syarat diterimanya amal. Kebalikan dari ikhlas adalah orang-orang yang ria, orang-orang yang takabur, orang-orang yang membanggakan dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita niat, selalu di akhir niat itu dengan lillahi ta'ala. Itu sebagai media latihan bagi kita agar amalan kita itu senantiasa bergantung yang utama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa orang-orang hendaklah ikhlas di dalam beragama. Bagaimana dalam surat Al-Bayyinah yang sering kita dengar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang ke-12 jemaah sekalian, mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti diuji oleh Allah. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Orang yang tidak diuji adalah ketika sudah mati, dia sudah berhenti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih hidup, ujian pasti datang. Bahkan bertubi-tubi kadang-kadang. Bahkan silih berganti. Maka ujian satu dengan ujian yang lain, inilah romantika dalam kehidupan. Orang yang sukses ini akan mampu melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi kelasnya, makin berat ujiannya. Anak SD beda ujiannya, SMP beda, SMA beda, kuliah dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula kepada orang-orang yang beriman. Maka sebagai kelanjutan daripada ujian ini, yang ke-13 adalah orang-orang yang istiqomah. Istiqomah itu langsam, jadi mangler. Dia senantiasa beribadah tidak kenal musiman. Dia senantiasa beribadah tidak tergantung orang lain, tapi dia beribadah tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang istiqomah. Dan kemudian yang ke-14, orang yang rajin menyambung tali silaturahim. Orang-orang yang menyambung tali persaudaraan, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang memutus tali persaudaraan,
maka mereka adalah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kemudian yang ke-15 jamaah sekalian adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan berharap kita berbahagia kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita durhaka, kalau kita menyakiti, kalau kita berbuat maksiat kepada orang tua, maka ini menjadi salah satu penghalang bagi kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya 15 kualifikasi orang yang sukses dunia, sukses di akhirat, yang pada kesempatan ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya, bagi keluarga saya, dan umumnya bagi jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mewujudkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.